diperkirakan berdiri sejak abad ke-14. Sementara Raja Bacan yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin pada 1521. Meski pusat pemerintahannya berada di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku, wilayah kekuasaannya mencapai daerah Papua Barat. Hal ini membuat Kesultanan Bacan sedikit banyak berperan dalam proses masuknya Islam ke tanah Papua. Berikut sejarah berdirinya Kesultanan Bacan. Kesultanan Bacan didirikan pada sekitar abad ke-14 dengan pusat pemerintahan berada di Makian Timur. Namun, akibat adanya ancaman letusan gunung berapi Kie Besi, pusat pemerintahan kerajaan akhirnya dipindahkan ke Kasiruta. Menurut hikayat Bacan, raja yang pertama berkuasa adalah Said Muhammad Bakir atau Said Husin, yang setelah 10 tahun memerintah digantikan oleh Muhammad Hasan. Selanjutnya, tahta kerajaan diberikan kepada putranya, yakni Kolano Sida Hasan. Di masa pemerintahannya, Raja Ternate yang bernama Tulu Malamo, 1343-1347, merebut Makian beserta beberapa desa di sekitar Pulau Bacan. Dengan bantuan Tidore, Sida Hasan merebut kembali daerah Makian. Selanjutnya, tidak diketahui nama-nama raja yang memerintah Bacan. Barulah pada tahun 1522, muncul nama Zainal Abidin, yang disebut sebagai Raja Bacan pertama yang memeluk agama Islam. Sistem pemerintahan Kesultanan Bacan. Kesultanan Bacan diperintah oleh seorang sultan, yang bertindak sebagai raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan kerajaan ini hampir sama dengan Ternate dan Tidore, tetapi di Bacan terdapat lembaga sekretaris kesultanan yang mempunyai tugas membantu sultan dalam pemerintahan. Selain itu, ada pula Dewan Pemerintahan atau Bobato, yang dibagi menjadi Bobato dalam, luar, dan akhirat. Bobato dalam terdiri dari Mayor, Kapitan Ngova, Kapita Kie, 4 orang letnan, 2 letnan Ngova dan 2 letnan Kie. Bobato luar menangani urusan pemerintahan, terdiri dari Jogugu, Perdana Menteri Pemangku Bumi, Hukum, Hakim, dan Kimalahasa Panggala. Sedangkan Bobato akhirat bertugas dalam ranah keagamaan, anggotanya yaitu Kalem atau Kadi Kesultanan. Jabatan penting lainnya terdiri dari Kapita Laut, Panglima Angkatan Perang Kesultanan, Kepala Bangsa, Penanggung Jawab, Pelaksana Kesultanan, Imam Jurutulis, Katib Jurutulis, Modin Jurutulis, Imam Ngova, Hatib Ngova, dan Dano. Peninggalan Kerajaan Bacan. Kesultanan Bacan memiliki beberapa peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini, yaitu Masjid Kesultanan Bacan yang berada di Desa Amasing Kota, Bacan, Halmahera Selatan. Bangunan masjid ini letaknya tidak jauh dari Keraton Kesultanan Bacan. Kehidupan sosial Kesultanan Bacan. Masyarakat Bacan terdiri atas 3 golongan, yaitu kerabat raja dan kaum bangsawan rakyat yang disebut Bala, terdiri dari kelompok beragama dan tidak beragama, Soangongar yang terdiri dari para budak. Keberadaan Kesultanan Bacan dihapus setelah Indonesia merdeka pada 1945. Namun, kesultanan ini telah dihidupkan kembali sebagai entitas budaya di masa sekarang. Kesultanan Bacan tidak pernah jatuh ke tangan penjajah Belanda. Dalam sejarahnya, kedua belah pihak hanya pernah memiliki hubungan dagang saja. Demikianlah sedikit ulasan tentang Kerajaan Bacan.